Baiklah nak, Bunda jelaskan kembali bagaimana teknik kita mengisi konfigurasi elektron berdasarkan urutan pengisian elektron menurut subkulit. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini, untuk subkulit itu pada pertemuan kita minggu yang lalu kita mengenal subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Di mana masing-masing subkulit ini terisi kalau S ada 2 elektron, P ada 6 elektron, D ada 10 elektron, dan F ada 14 elektron. Nah, jadi dari diagram tingkat urutan penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit kita bisa lengkapi di sini. Berarti 1s2, 2s2, 2p6. Dah, kita lanjutkan. Asal dia berada pada subkulit S, itu berarti dia punya 2 elektron maksimum yang terisi. Kalau dia subkulit P, dia punya 6 elektron terisi penuh, ya. Dan subkulit D dia punya 10 elektron yang terisi penuh, dan subkulit F dia punya 14 elektron yang terisi secara penuh. Nah, kemudian kalau kita menyusun konfigurasi elektron itu menurut aturan Aufbau diurutkan dari mulai pengisian elektron dengan tingkat energi terendah sampai kepada elektron tingkat energi yang tertinggi. Berarti kita mulai dari mana? Dari 1s2, setelah itu kita lanjutkan 2s2, lanjutkan 2p6, setelah itu 3s2, kemudian 3p6, 4s2, dilihat nah ya arah panahnya ya. 4s2, kemudian 3d10, kemudian 4p6, lanjutkan 5s2, kemudian 4d10, kemudian 5p6, 6s2, kemudian 4f14, sini nak ya, kemudian 5d10. Setelah 5d10 kita lanjutkan ke 6p6, kemudian 7s2, 5f14, 6d10, dan di terakhir di 7p6. Nah, itulah urutan pengisian elektron berdasarkan subkulit. Dan konfigurasi nanti kita susun itu berdasarkan urutan penyusunan dari konfigurasi ini tadi. Nah, kita contohkan. Kita punya contoh. Kita bikin dulu ya contoh nak ya. Contoh 1, kita punya nomor atom 9 dengan unsur F atau fluor. Kita membuat konfigurasi sekarang bukan dengan sistem kulit, tapi dengan sistem subkulit. Bagaimana kita memulai? Tetap mulai dari 1s2, kemudian 2s2, 2p5. Kenapa P5? Karena jumlah totalnya elektron yang kita jumlahkan ini adalah sebanyak 9. Karena maksimumnya 6, kalau kita paksakan 6 di sini berarti udah 10. Sementara yang kita butuhkan hanya 9. Nah, contoh kedua, 15P. Tetap mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, ya. Kemudian setelah 2p6, 3s2, kemudian terakhir di 3p. Nah, kita berhenti dulu, kita hitung dulu nak. Ini 10 tambah 2 sudah 12, berarti kita hanya membutuhkan 3 lagi di sini. Berarti 3p3. Dan kemudian 20Ca, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kita hitung dulu. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 6 18. Kita masih berhenti di 4p6. Setelah 4p6 adalah 4s2 berdasarkan urutan ini tadi. Dalam 4s2 ini sudah 20. Setelah 4s2 kita perhatikan dulu. Kita hitung kembali untuk memastikan apakah sudah cukup atau masih kurang. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 20. Sudah cukup. Berarti tidak perlu kita lanjutkan ke subkulit yang berikutnya. Nah, berikutnya kita punya contoh misalnya 26. Kita misalkan unsurnya X, ya, 26X misalnya. Nah, bagaimana kita memulai konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, sudah. Kemudian 3d6. Kita hitung 10, 2 tambah 2 4 tambah 6 10, sini 20, 20 tambah 6 26. Nah, yang terakhir kita punya contoh misalnya 30 ZN. Nah, konfigurasi kita susun 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Kita hitung 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 10 tambah 10 30. Nah, sudah selesai bagaimana kita menyusun konfigurasi elektron berdasarkan sistem subkulit. Jadi dalam pertemuan kita minggu ini yang harus Ananda pahami adalah urutan pengisiannya. Ananda harus hafal itu bagaimana mengurutkan pengisian elektron berdasarkan subkulitnya atau berdasarkan tingkat energinya. Oke, nak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.